Halo, selamat datang di channel pendidikan Bang Soal 003. Channel yang akan membahas soal-soal mulai dari soal latihan, ulangan, bahkan soal ujian. Di video ini terdapat pembahasan soal dan jawaban penilaian tengah semester atau PTS kelas 6 semester 1, tema 1, subtema 3, dan tema 2, subtema 1. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu mari kita dukung channel ini dengan klik subscribe, tekan tombol lonceng, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Oke, langsung saja ke videonya. Ready? Go! Soal pilihan ganda. 1. Membantu teman saat jatuh dari sepeda merupakan pengamalan Pancasila sila ke titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya adalah B kedua. Soal nomor 2, terdapat beberapa gambar. Gambar di atas menunjukkan pengamalan Pancasila titik-titik. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya adalah A pertama. Soal nomor 3. Berikut merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga, kecuali A. Mencintai dan membeli produk bangsa Indonesia, B. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, C. Membantu teman saat mengalami musibah, D. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jawabannya adalah C. Membantu teman saat mengalami musibah. Soal nomor 4, yang bukan merupakan makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia titik-titik. A. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama. B. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. C. Memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. D. Memiliki sikap acuh, tak acuh, dan sombong. Jawabannya adalah D. Memiliki sikap acuh, tak acuh, dan sombong. Soal nomor 5. Karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan merupakan pengertian dari A. Poster, B. Komik, C. Baliho, D. Pamflet. Jawabannya adalah A. Poster. Soal nomor 6. Cerita bergambar yang berisi gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau dialog merupakan pengertian dari A. Pamflet, B. Baliho, C. Poster, D. Komik. Jawabannya adalah D. Komik. Soal nomor 7. Kalimat efektif adalah A. Kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal menjadi satu kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung atau sambung. B. Kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang punya unsur SPOK. C. Kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk orang lain agar mau mengikuti atau membeli suatu produk yang diiklankan. D. Kalimat yang menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan makna bagi pendengar atau pembacanya. Jawabannya adalah B. Kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Soal nomor 8. Di bawah ini merupakan ciri-ciri kalimat efektif kecuali A. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjektif dan predikat. B. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. C. Menggunakan struktur bahasa yang tidak tepat. D. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jawabannya adalah C. Menggunakan struktur bahasa yang tidak tepat. Soal nomor 9. Berikut merupakan salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu A. Umbi lapis, B. Geragih, C. Okulasi, D. Spora. Jawabannya adalah C. Okulasi. Soal nomor 10.
Berikut merupakan salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu A. Merunduk, B. Tunas adventif, C. Kopulasi, D. Okulasi. Jawabannya adalah B. Tunas adventif. Soal nomor 11. Di bawah ini contoh tanaman yang dapat digunakan sebagai pewarna makanan, kecuali A. Lidah buaya, B. Kunyit, C. Daun pandan, D. Tanaman bit. Jawabannya adalah A. Lidah buaya. Nomor 12. Fungsi rongga pada teratai adalah A. Untuk menyimpan udara, B. Sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting, C. Sebagai tempat meletakkan bertumpunya mahkota, D. Membawa oksigen ke batang dan akar. Jawabannya adalah D. Membawa oksigen ke batang dan akar. Nomor 13. Di bawah ini merupakan contoh tanaman xerophyt, kecuali A. Lidah buaya, B. Kaktus, C. Pohon kurma, D. Pakis. Jawabannya adalah D. Pakis. Nomor 14. Di bawah ini merupakan contoh tanaman hygrophit, yaitu A. Lidah buaya, B. Pakis, C. Pohon kurma, D. Kaktus. Jawabannya adalah B. Pakis. Nomor 15. Yang termasuk dalam hewan langka adalah A. Harimau Sumatera, B. Landak, C. Bunglon, D. Kadal. Jawabannya adalah harimau Sumatera. Nomor 16. Negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sistem pemerintahan kerajaan yaitu A. Filipina, B. Myanmar, C. Kamboja, D. Indonesia. Jawabannya adalah C. Kamboja. Soal nomor 17. Di bawah ini bukan termasuk jenis tumbuhan yang dilindungi di Indonesia, yaitu A. Mawar, B. Edelweiss, C. Bunga bangkai, D. Rafflesia arnoldi. Jawabannya adalah A. Mawar. Nomor 18. Pejuang proklamasi Indonesia yaitu A. B.J. Habibie, B. Ahmad Subarjo, C. Megawati Soekarno Putri, D. Bung Tomo. Jawabannya adalah B. Ahmad Subarjo. Nomor 19. Pengetik naskah proklamasi adalah A. Soekarni, B. Laksamana Tadsi Maeda, C. Sayuti Milik, D. Ibu Fatmawati. Jawabannya adalah C. Sayuti Milik. Soal nomor 20. Sumpah Pemuda jatuh pada tanggal A. 28 Agustus, B. 28 September, C. 28 Oktober, D. 28 November. Jawaban yang benar adalah C. 28 Oktober. Oke, mari kita lanjut ke soal isian. Soal nomor 1. Berikan contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah kerjasama, belajar kelompok, tidak memilih-milih dalam mencari teman, dan gotong royong. Soal nomor 2. Jelaskan makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jawabannya adalah rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan, dan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Soal nomor 3. Sebutkan ciri kesimpulan yang baik. Jawabannya adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, intisari dari tulisan, dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, dan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Soal nomor 4. Sebutkan ciri-ciri kalimat efektif. Jawabannya adalah
memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjektif dan predikat, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Soal nomor 5. Berikan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Jawabannya adalah mencangkok, stek, merunduk, menempel atau okulasi, dan menyambung atau kopulasi. Soal nomor 6. Bagaimana cara pohon bambu beradaptasi dengan lingkungan? Jelaskan. Jawabannya adalah pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Soal nomor 7. Berikan contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan stek batang. Jawabannya adalah ketela pohon dan tebu. Soal nomor 8. Apa yang menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan? Jawaban yang benar adalah penebangan hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab, dan perburuan hewan liar, pencemaran lingkungan disebabkan oleh manusia. Nomor 9. Sebutkan 10 negara di ASEAN beserta ibu kotanya. Jawabannya adalah Indonesia dengan ibu kota Jakarta, Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur, Singapura dengan ibu kota Singapura, Brunei Darussalam dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan, Thailand dengan ibu kotanya Bangkok, Filipina dengan ibu kotanya Manila, Kamboja dengan ibu kotanya Phnom Penh, Vietnam dengan ibu kotanya Hanoi, Myanmar dengan ibu kotanya Naypyidaw, Laos dengan ibu kotanya Vientiane. Soal terakhir, deskripsikan tentang sosok Abdul Latif dengan baik. Jawabannya adalah Abdul Latif merupakan salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945. Lulusan Sekolah Tinggi Hukum, pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa kita pahami. Oke, cukup sekian. Wassalam.